Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Putri dan teman saya Muyasara. Kami dari kelompok 2. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan konsep dasar pendidikan karakter. Latar belakang. Urgensi pendidikan karakter memiliki fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks keindonesiaan, penerapan pendidikan karakter merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena melihat fakta di lapangan mengenai akhlak dan moral, banyaknya terjadi penyimpangan moral merupakan salah satu alasan mengantarkan pendidikan karakter dalam ranah pendidikan dengan mengacu pada cita-cita bangsa. Diharapkan melalui pendidikan karakter ini akan tercapainya tujuan pendidikan bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia serta menjadi manusia yang seutuhnya. Pembahasan. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Menurut Tadkirat Qiraatun Musrifoh UNY 2008, karakter mengacu kepada serangkaian sikap atau attitude, perilaku, behavior, motivasi, motivation, dan keterampilan atau skill. Dalam bahasa Yunani juga pengertian karakter itu adalah menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang berperilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Ada juga pengertian pendidikan karakter menurut beberapa ahli berikut ini. Yang pertama, T. Ramli. Menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Yang kedua, Thomas Lee Conan. Menurutnya adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang ketiga, menurut John W. Santrop, pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberi informasi kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Yang keempat, menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Jadi dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajar materi, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan.
lingkup pendidikan karakter dibagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama adalah olah pikir, yaitu meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi iptek, reflektif. Yang kedua adalah olah hati, meliputi beriman dan bertakwa, jujur, adil, amanah, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotis. Yang ketiga ada olahraga, meliputi bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Yang keempat ada olah rasa atau karsa, meliputi ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Dari keseluruhan ruang lingkup pendidikan karakter itu harus ada pertimbangan, dimulai dari sedikit yang esensial, yang sederhana, yang mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah, dimulai dari kondisi bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan santun. Sejalan dengan hal tersebut akan timbul karakter religius, jujur, bertanggung jawab, cerdas, kreatif, peduli, suka menolong, dan seterusnya. Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga membentuk bangsa yang mempunyai jiwa patriotik atau suka menolong sesama, yang berkembang dengan dinamis, yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muyasarah. Nah, selanjutnya ada prinsip pendidikan karakter. Menurut Karakter Education Partnership 2010, prinsip pendidikan karakter adalah sebagai berikut. 1. Komunitas sekolah mempromosikan nilai-nilai etika dan kinerja inti sebagai landasan karakter yang baik. 2. Sekolah mendefinisikan karakter secara komprehensif, mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan. 3. Sekolah menciptakan komunitas yang peduli. 4. Sekolah memberikan siswa kesempatan untuk melakukan perbuatan bermoral. 5. Sekolah mendorong motivasi diri siswa. 6. Sekolah melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangun karakter. Dan yang terakhir, sekolah secara teratur menilai iklim dan budaya, fungsi staf sebagai karakter pendidik, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik. Selain itu, pendidikan karakter juga memiliki metode. Pertama, metode hiwar atau percakapan. Yang kedua, metode kisas atau cerita. Ketiga, metode amsal atau perumpamaan. Keempat, metode uswah atau keteladanan. Kelima, metode pembiasaan. 6. Metode ibrah atau mau'idah. Dan yang terakhir, metode targhib dan tarhib atau bisa disebut dengan janji dan ancaman. Selanjutnya nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, senang membaca, peduli sosial, dan peduli lingkungan. Dari materi yang di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Karakter juga disamakan dengan khuluq atau yang disebut dan akhlak, yaitu kondisi batiniah dan lahiriah manusia. Sekian dari kami yaitu kelompok 2. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.